96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman dan kawan saya, seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa di jam 9 sampai jam 10 kita akan ada dialog bersama Dinpropar Kabupaten Purbalingga Memikat. Dan untuk tema pagi hari ini seputar Festival Kopi Purbalingga, Mayuh Ngopi Maning, dengan narasumber ada tiga emas-emas tiga emas-emas apa bapak-bapak apa ini ya. Dan saya nanti kenalan satu-satu aja deh ya. Mulai dari Mas Arif. Oke. Ya, ini di deketin Mas. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya Arif Susanto, saya dari Ruang Kopi Purbalingga. Di sini mewakili teman-teman dari panitia penyelenggara buat Festival Kopi Purbalingga 3. Oke. Ya, Mas Arif ini dari komunitas kopi juga? Iya. Oke, dari mana ini Mas? Saya ini dari Ruang Kopi. Ruang Kopi itu salah satu komunitas yang mewadahi pelaku industri kopi dari hulu sampai hilir. Oke. Iya, dari petani, roastery, prosesor sampai ke pelaku gede. Di situ juga ada penikmat kopi se-Purbalingga. Oh, tempatnya di mana nih Mas? Tempat sekretariatan. Sekretariat. Kalau ke sekretariatannya di Kopi Kalitas. Kopi Itu di Kalitas. Pasar Mandiri. Oke. Lanjut. Asli Purbalingga ya Mas? Asli Purbalingga. Oke, Ya. siap. Lanjut Mas Imron. Oke, selamat pagi. Nama saya Imron. Di Festival Kopi Purbalingga 3 ini saya sebagai tim kreator, yaitu seksi acara. Seksi acara. Oke. Ya, ini dari Purbalingga, asli Purbalingga Purbalingga juga. aja. Ini apa? Dari komunitas kopi juga? Penikmat. Oh, penikmat. Iya. Sama kayak saya ini, cuma penikmat aja. Penikmat saja. Lanjut Mas Bagas. Baik, selamat pagi. Nama saya Bagas. Saya juga dari Ruang Kopi. Di kepanitiaan Festival Kopi saya sebagai humas. Oke, sebagai humasnya. Sebagai humasnya. Oke. Nah, ini kan sebentar. Ya, dan kawan Sia, untuk acara untuk acara Festival Kopi Purbalingga ini sebenarnya bisa diceritakan awal ini acara rutin atau udah berapa kali atau baru? Ini sebenarnya acara rutin. Setiap tahun kita adakan dari Ruang Kopi. Itu apa namanya? Dari tahun 2018 ya Mas Bagas ya. Kita dari tahun 2018 itu festival kopi yang pertama. Oke. Posisi di alun-alun dulu. Oke, di alun-alun. Terus yang kedua kita di Gor Guntur Darjono. Yang kedua itu 2019. Lah, kita sempat berhenti di 2020 kemarin karena pandemi ya. Makanya itu untuk saat ini mungkin udah agak sedikit mereda. Akhirnya kita putuskan untuk diselenggarakan kembali karena teman-teman juga udah rindu pengen silaturahmi lagi dari seluruh pelaku kopi Purbalingga gitu. Iya. Nah, ini bisa diceritakan Mas Arif latar belakang adanya kegiatan itu awalnya seperti apa gitu? Kalau awalnya dulu sebenarnya jadi kita kan dari seluruh pelaku industri kopi itu ada keterbatasan waktu ya Mbak ya. Misalkan saya pengen ketemu sama salah satu petani itu mesti nunggu 1 minggu 2 minggu karena sama-sama sibuk di kerjaan kita masing-masing. Kita itu sibuk di bar, sedang mereka sibuk di apa namanya kebun gitu kan. Buat nyempetin waktu itu susah biar bisa ketemu. Kita mesti ada satu waktu yang sama, yang sama-sama senggang nih buat silaturahmi dan nggak ada kepentingan lain selain itu. Syukur-syukur silaturahmi selain bisa nyambung seduluran gitu kan, bisa juga dapat rezeki lain, entah itu betul. kenalan baru, apa mungkin
bisa dapat rezeki, dapat cuan juga di situ kan. Iya. Akhirnya ya udah kita coba buat acara, ngumpulin teman-teman sepurbalingga. Alhamdulillah itu ternyata animo masyarakat juga bagus, positif. Makanya kita gelar lagi untuk yang kedua. Dan kita perbaiki dari yang sebelumnya seperti apa, kita susun lagi sampai ke 3 ini begitu. Makanya kita juga narik teman-teman dari penikmat kopi, ayo kita sama-sama bikin acara buat festival kopi gitu. Oke, dari ketemu Mas Imron sama Mas Bagas ini gimana ceritanya? Oh, kalau ketemunya sih tanpa direncana ya, Mbak. Tanpa direncana. Iya, soalnya kita sama-sama bergerak di industri kopi gitu Oke. kan, jadi satu kesatuan. Entah itu yang butuh hasil langsung dari kopinya atau sekedar penikmat juga, mereka punya andil besar gitu kan. Iya, Mereka yang selama ini malah bayar kita buat kita makan dari mereka gitu. Iya, Makanya gimana sih biar kita ada bentuk simbiosis mutualisme gitu. Mereka dari teman-teman penikmat kopi rata-rata kan pelaku industri kreatif ya, Iya, maksudnya mereka ada yang kerjaannya di desain, ada yang di musik, ada yang di fotografi, videografi. Itu yang memang kita butuhkan buat bikin satu kesatuan acara gitu. Makanya dari komunikasi udah enak, terus apa namanya, dari mereka juga ada itikat baik untuk gayung bersambut, ayo kita bareng-bareng gitu. Begitu sih, Mbak. Iya betul, yang Mas Arif bilang kayaknya pekerjaan-pekerjaan tadi yang disebutkan kayaknya kalau nggak ngopi tuh idenya nggak keluar Iya, gitu ya. itu. Iya betul Mas Imron, betul ya. Mas Bagas juga betul begitu, sama. Nah ini untuk apa namanya, sasarannya sebetulnya siapa? Mungkin Mas Arif atau siapa yang menambah? Oh Mas Bagas. silakan. Sasarannya siapa Mas Bagas? Kalau bilang sasaran mungkin lebih ke keseluruhan ya, Keseluruhan. banyak orang, siapapun boleh, karena kopi buat saya itu kayak bahasa universal. Bahasa universal. Iya, karena- Waduh, berat banget Mas. Iya betul. Dari kita dengar kata kopi aja udah kebayang aromanya, Iya, betul. kebayang biji kopinya yang cantik, kebayang obrolannya, itu udah dengar katanya aja udah, nama kopi udah anget gitu. Iya betul. Jadi kalau dibilang sasaran, siapapun, baik itu yang memang ngopi atau yang cuma penasaran atau yang pengen foto-foto, semuanya. Itu Semuanya kalau bilang bisa, sasaran, ya. semua kalangan. Semua kalangan bisa. Oke. Nah, ini untuk maksud dan tujuan tadi sudah disebutkan Mas Arif Iya. ya, sedikit banyak. Dan yang terlibat dalam kegiatan itu siapa saja Mas? Apakah ada dari petaninya, kemudian dari apa namanya, penikmat pasti ya, atau pengusahanya? Ini siapa saja nih Mas? Oh ya, kalau lebih ke pelaku ya, Kopi. semuanya. Dari pelakunya. ini sebenarnya kali pertama saya ikut terjun langsung dalam kepanitiaan, karena sebelum-sebelumnya saya cuma sekedar menikmati gitu kan. Oh, penikmat kopi juga kayak Mas saja, Imron. ya. Ketemu Oke. Mas Imron dan Mas Arif ini juga di warung kopi Oh, di warung kopi. Di Tiap warung hari kopi. ngopi gitu jadi Hampir ketemu tiap hampir tiap hari. hari ya. Terus di tahun ini kesempatan ikut gabung karena sebagai humas, jadi dari hulu sampai ke hilir, Iya. dari petani, terus prosesor, roastery sampai barista, kita atau saya tuh datengin, dan itulah marwahnya dari Festival Kopi, menyatukan pelaku industri kopi, baik dari yang petani sampai ke yang penyeduhnya. Kayak gitu. Penyeduhnya. Oke. Ini kegiatannya kapan Mas? Untuk kegiatannya itu mulai hari Kamis minggu depan ya, kalau nggak salah. Kamis minggu depan. 6, 7, 8 Oktober 6, 7, 8 Oktober di mana Mas? di Taman Kota Usman Janatin. Oke, di Usman Janatin. Jam efektifnya itu kita mulai open gate itu setiap harinya jam 4 sore 4 sore sampai malam. sampai malam jam 11. Jam 11-an ya. Kalau jam 11-an masih ada ya lanjut gitu ya. Iya, terserah udah intinya. Sampai pagi. Iya, monggo gitu aja. Oke. Nah, ini sejauh ini sudah sampai mana persiapannya? Iya. Kalau Saling melengkapi. iya. ya. Kalau persiapan sebenarnya bisa di persentase itu 80 sampai 90%
itu sudah terlaksana. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, karena kita udah menghubungi yang tadi Mas Bagas bilang bahwa peserta dari hulu sampai hilir kita udah konfirmasi akan ikut andil apa enggak dan segala macam. Lalu untuk semua ornamen-ornamen dalam acara, terutama adalah ya pasti karena kita bicara festival, kita nggak mungkin mengesampingkan entertainment. Kita melibatkan, karena di situ kita menyuguhkan kepada yang datang, itu kita udah mempersiapkan entertainment sedemikian rupa untuk setidaknya pengunjung itu tidak bahasa sini kapiran gitulah ya. Biar mereka datang bukan cuman mereka beli kopi atau mengunjungi stand, di situ juga mereka pasti dapat ketemu teman-teman lama sambil ya entertainment kan, hiburan, ada live musik, ada dan segala macam, dan itu ya sekali lagi itu gratis ya, itu paling penting sih. Itu pasti ya jadi poin lah gitu. Gratis Mas? Gratis untuk masuk, nggak ada tiket masuk. Parkir wajar lah bayar parkir gitu, tapi nggak ada tiket masuk. Dari untuk para pengunjung penikmat itu bebas memilih mau ke kopinya siapa, mau mencoba semuanya juga terserah. Ini agak kami dari panitia menyediakan ini loh, para pelaku kopi di Purbalingga, bahwa dengan kualitas yang bagus, dengan sajian acara yang bagus, saya pikir ya salah satu tujuannya tadi Mas Arif bilang ya udah memperkenalkan. Terus tagline itu mayuh ngopi maning itu ya dengan kopi ya. Kita ya Mas Bagas sama Mas Arif lebih paham bahwa kopi Purbalingga kualitasnya juga bagus. Kenapa sih harus kopi-kopi luar? Iya, gitu. Purbalingga aja banyak. Itu dia. Mas Arif menambahkan mungkin? Pertanyaannya. Aku nyimak Pak. Sudah sampai mana nih persiapannya Mas? Oke, kalau dari teman-teman itu Belum dari ngopi nih kayaknya panitia, Mas Arif belum, ya. malahan belum ini. Kalau dari teman-teman panitia itu sebenarnya alhamdulillah udah kayak gitu yang tadi Mas Imron udah sampaikan, antara 80-90%, tinggal 100%-nya nanti untuk pelaksanaan minggu depan. Mana kita lagi fokus untuk pelaksanaannya itu. Mana terima kasih banyak ini untuk Radio Gema Sudirman udah memberikan tempat buat kami teman-teman dari panitia menyampaikan ke seluruh Purbalingga gitu. Kalau nantinya untuk minggu depan acara ini bakal terselenggara. Paling itu aja sih. Oke, Bismillah ya. Bismillah. Mas Bagas menambahkan mungkin monggo. Paling apa ya? Lebih ke doa aja sih. Doa aja. Semoga lancar gitu kan. Iya betul. Karena ini udah mandek ya. Ini baru pertama setelah pandemi. Selama pandemi nih kan. Jadi mungkin udah agak-agak ini. Agak nervous. Panik. Aduh, gini. Tapi kalau melihat perkembangan perkopian di Purbalingga itu kan lumayan pesat juga ya Mas. Maksudnya banyak gitu. Banyak sekali para pelaku kopi, kemudian ada kayak yang seperti Mas Arif bilang apa istilahnya bar gitu ya. Iya gitu kan, banyak juga di Rembang, di mana itu sudah banyak, di Karangmoncol pun ada gitu. Ini bagaimana nih Mas menurut panjenengan perkembangan perkopian di Purbalingga selama ini? Kalau saya sendiri karena saya juga bergerak di bidang yang sama gitu ya Mbak. Sebenarnya seneng gitu karena selama ini kan dari teman-teman yang tadinya penikmat kopi terus akhirnya mereka memutuskan untuk yaudah ya, daripada tiap hari saya ngopi ke sana terus ya kan, gimana caranya biar saya bisa menuangkan juga apa yang saya suka di kopi ini, saya bukalah. Mereka punya keberanian buat buka usaha sendiri aja, bagi saya udah alhamdulillah banget gitu, karena nantinya bakalan ketemu itu siklus perputaran informasi tentang kopi yang positif. Kita bisa sharing, kita bisa saling berbagi, karena kadang kan teman-teman yang baru ini lebih antusias ya. Maksudnya mereka lebih punya waktu buat belajar ke sana kemari apa segala macam. Nantinya pas giliran dipertemukan, kita ada pertukaran informasi lumayan gitu. Bisa harusnya kita kayak tadi misal ke Rembang buat ngobrol sama salah satu petani, dia udah dari Rembang nih ya. Kita bisa ketemu, kemarin ngobrol dari Rembang dapatnya apa? Kayak gini. Oh, itu juga salah satu poin plus sih bagi saya. Kalau ngelihat perkembangan
apa namanya pelaku kedai-kedai yang ada di Purbalingga. Udah gitu juga silaturahminya bagus, komunikasinya satu sama lain itu yang diapresiasi juga sama teman-teman pelaku kopi dari wilayah lain, dari iya Bali Mas Cakep, dari Pekalongan, itu mereka juga mengapresiasi komunitas kopi yang ada di Purbalingga ini salah satu komunitas kopi yang solid, yang kuat gitu. Makanya bisa terselenggara acara salah satunya sebenarnya karena itu. Kalau misalkan dari teman-teman pelaku industri kopinya aja mereka nggak kompak, nggak solid gitu ya, nggak bakalan bisa. Kita ya cuman bikin acara biasa aja ya Mas ya. Nongkrong biasa. Iya, aja nongkrong gitu biasa. Ya. Ini kan Mas Imron sama Mas Bagas pecinta kopi, penikmat kopi ya. Nah ini bagaimana nih Mas perkembangan perkopian di Purbalingga khususnya? Saya bilang sangat positif. Kenapa? Karena salah satu faktor industri, kita bicara industri itu udah besar adalah ya salah satunya adalah yang bermain atau dalam tanda kutip pelakunya itu udah banyak. Akhirnya untuk para penikmat tuh bisa mereka menentukan, oh mood saya hari ini mau kemana. Karena masing-masing kedai, masing-masing tempat itu punya karakter sendiri-sendiri. Entah dari tempat yang oh ini ada live musiknya. Saya kayaknya lagi kepengen sepi-sepian di A, kepengen hura dalam tanda kutip tuh. Oh aku kepengen seneng-seneng karena ada live musiknya di B dan segala macam lah. Itu di Purbalingga itu sebenarnya sudah mulai rata banyak gitu, bahwa itu adalah untuk pilihan dari penikmat. Jadi akhirnya ya industrinya itu berkembang dan sangat luar biasa sih saya pikir sih ya. Mas Bagas menambahkan sebagai penikmat kopi juga ya. Kalau perkembangan saya rasa juga setuju dengan Bang Arif dan Mas Imron. Karena saya juga kadang sering ngopi di luar kota juga, saya melihat ada perbedaan kultur yang sangat berbeda. Purbalingga kayak guyup banget gitu, antar sesama warung itu pada kenal, saling kenal, sehingga punya kayak nyawa yang lebih, nek kumpul ya jadi enak buat dibikin acara gitu. Terus seperti tadi yang Mas Imron juga katakan, setiap warung kopi punya karakter. Jadi kalau masalah menu mungkin hampir sama gitu ya. Tapi karakter setiap warung kopi itu beda-beda. Kayaknya yang introvert yang ingin lah. Lalu kayak gitulah. Banyak. Aku pengen ngobrol sing mungkin agak serius lah, ingin lah. Jadi itu yang bikin mungkin industri kopi di perkedaian semakin berwarna karena semakin banyak munculnya juga pelaku-pelaku industri kopi baru dengan karakter yang berbeda-beda. Itu sih. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Pak Mamat yang ada di Balai Raksa, Karangmoncol. Assalamualaikum para pengusaha kopi. Saya Mamat di Balai Raksa mau bertanya. Yang pertama, apakah ada komunitas semacam petani kopi, pengusaha kopi, dan juga penikmat kopi? Kemudian kegiatannya apa saja? Satu lagi, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh komunitas itu untuk bisa meningkatkan kualitas kopi di Purbalingga? Wah, banyak ini pertanyaannya Pak Mamat ini. Keren, menarik. Belum ngopi. Langsung. Semoga bisa jawab ya, karena kayaknya tiga-tiganya belum ngopi ini. Insya Allah bisa jawab ya. Oke, adakah komunitas? Kemudian kegiatannya apa? Satu lagi tadi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas. Ya. Monggo. Saya jawab ya. Nanti saling melengkapi. Iya. Permisi dulu gitu. Kalau komunitas sebenarnya kalau di Purbalingga itu kita punya ruang kopi. Jadi itu di situ memang kita mewadahi dari seluruh pelaku industri kopi dari hulu sampai hilir itu tadi, dari teman-teman petani, prosesor, roastery sampai ke pelaku gede. Dari pelaku gede juga biasanya kan ada owner, ada barista mereka juga, ada karyawan. Itu masuk di satu komunitas tersebut. Kalau untuk saat ini masih agak terbatas, masih grup WA ya Mas Bagas ya. Makanya mungkin dari keanggotaan itu masih belum terlalu masif ke seluruh Purbalingga. Tapi kalau misalkan kayak apa yang sudah kita lakukan, salah satunya ini usaha yang bisa
kita maksimalkan ya, gimana caranya kita mengenalkan kopi ke luar dengan cara kita bekerja sama antar satu sama lain. Terus yang ketiga apa tadi? Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari komunitas itu. Oke, itu salah satu upaya yang kita lakukan. Kayak misalkan kemarin di festival kopi yang kedua, kita dibantu sama dinas juga untuk mengambil satu narasumber dari PTPN ya kalau nggak salah ya, dari PTPN, untuk kita sharing tentang gimana sih kita di para petani nantinya bisa menghasilkan kopi yang baik, dari proses pasca panen seperti apa, pengelolaannya seperti apa, terus seperti apa kopi yang memang saat ini masyarakat butuhkan, kualitas apa saja. Dan kayak petani pun sebenarnya mereka udah lebih pinter ya, cuman mungkin sekedar meluruskan secara keilmuannya seperti apa, dan apakah yang mereka terapkan selama ini sudah benar atau mungkin ada yang kurang sedikit nih ditambahi gitu. Salah satu usahanya seperti itu sih. Mungkin Mas Bagas bisa nambahin di kalau pelaku hilirnya. Oke. Kalau dari komunitas tadi sudah Mas Arif sampaikan, ada ruang kopi Purbalingga yang di dalamnya mencakup pelaku industri kopi dari hulu sampai ke hilir. Tapi ada yang lebih spesifik lagi, yang mencakup petani, yaitu Kompak, komunitas petani Purbalingga, kopi Purbalingga, yang diketuai Mas Brian ya berarti ya. Nah itu jadi yang petani memang, tapi Kompak itu di dalam ruang kopi. Maksudnya lebih ke khusus spesifik petaninya khusus gitu, petaninya, tetapi tetap ada di ruang kopi ada di itu. ruang kopi gitu. Kan ada baristanya juga pastinya gitu. Karena semuanya saling bersinergi, hanya saja punya kamarnya masing-masing gitu. Dan kalau upaya-upaya yang sudah dilakukan, nah kita berada dalam sebuah forum itu, terjalin namanya diskusi. Kadang dari sini, ya aku loh iki kopine iki anu kepriwe ya. Nah, ana sing ngerti iki anu ini. Saling sharing ya. Saling sharing. Upaya yang paling biasa kita lakukan pasti saling sharing. Kalau mungkin acara-acara tertentu, misal workshop atau apa, itu kan nggak selalu ada gitu kan. Tapi yang intens dan malah justru menambah chemistry gitu ya. Itu sharing-sharingnya karena udah saling kenal. Paling itu sih. Oke, Mas Imron menambahkan monggo. Cukup. Iya. Ini yang ikut di kegiatan besok sudah banyak. Ada berapa ini kira-kira? Dan dari mana gitu? Pesertanya. Kalau peserta keseluruhan semuanya dari Purbalingga. Dari Purbalingga. Ya? Khusus Purbalingga nih. Jadi dari luar nggak boleh? Nggak, ya belum gitu boleh. Ya. Karena itu untuk sedikit menjelaskan, kita masih bertujuan untuk memperkenalkan kopi Purbalingga kepada para pengunjung yang mungkin pasti bukan dari Purbalingga doang itu yang datang. Itu kenapa kita masih memperjuangkan, ini loh kedai di Purbalingga itu A, B, C, D dan B. Bahwa dan yang diminum oleh pengunjung itu kopi Purbalingga. Ya masih itu, makanya masih memperjuangkan. Ini aja masih banyak kedai yang belum bisa masuk karena banyak keterbatasan A, B, C, D dan segala macam. Akhirnya ya semoga bisa diperbaiki aja untuk kedepannya gitu. Iya, walaupun mungkin yang ikut dari Purbalingga, tetapi untuk pengunjung bebas ya dari mana aja. Ya pasti harus bebas. Justru harus karena bebas. ingin memperkenalkan ke halayak luar. Betul. Ini di kopi itu kan banyak banget, ada robusta, ada macam-macam gitu ya. Saya kurang paham. Tetapi di Purbalingga ini sendiri yang banyak apa itu? Oh, mungkin kalau di Purbalingga sendiri ada 4 jenis. 4 jenis. Iya, Arabica, Robusta, Liberica, sama Excelsa. Tapi satu komoditas paling besar itu Robusta. Robusta. Iya. Ini yang paling best sellernya? Paling banyak sih kalau. Paling banyak Iya, paling banyak karena lebih ke pelaku petani itu lebih banyak. Karena Robusta dia tinggal di ketinggian di bawah ketinggian 1000. Kalau Arabica paling di sini hanya ada di Gunung Malang, lereng Gunung Slamet. Gunung Malang ya. Gunung Kelir sama di daerah situ. Yang tinggi-tinggi. Iya, yang tinggi-tinggi di atas ketinggian 1000 lah. 1000 ke atas. Kalau Liberica dan Excelsa sangat sedikit. Satu peminatnya karena
di Purbalingga ada, cuma tidak sebanyak Robusta dan Arabica. Itu di daerah Rembang dan Pengadegan. Liberica banyak. Kalau di Excelsa di daerah Rembang. Ini rasanya bisa diceritakan ini? Oh, Mas? beda-beda. Beda-beda ya. Beda. Mungkin. Iya. Dari bahkan nggak hanya dari kopinya gitu ya. Iya. Setiap penyeduh juga punya rasa yang teknik beda, gitu tekniknya ya. beda-beda. Walaupun sama-sama mungkin Sama-sama gitu, Robusta. tapi kalau cara nyeduhnya beda, ini rasanya beda juga. Tidak hanya cara nyeduh, Oh, moodnya juga ngaruh. Iya. Bahaya banget Iya, ini. betul. Berarti harus bahagia terus Agak ya. sensitif Iya. memang itu. Oh, Iya. iya. Kadang pelanggan juga atau customer, lalu pengennya disuruh nakai lah. Oh, juga gitu. ada gitu. Ada gitu. Ada kayak Oh, gitu. ada custom kayak gitu. Ada. Iya. Tapi kalau spesifik ke karakter, Arabica lebih kayak akan rasa lebih fruity, lebih ada asemnya, ada segernya. Kalau Robusta cenderung ke pahit dan ke coklat-coklatan. Kalau Liberica karakternya lebih ke antara Robusta dan Arabica. Aromanya lebih ke nangka. Excelsa, iya, aromanya lebih ke nangka. Excelsa lebih manis lagi, lebih nangkanya lebih wangi lagi gitu. Jadi beda-beda. Cuma kalau yang mungkin masyarakat kebanyakan kenal itu yang Robusta, yang kopi pahit gitu. Iya, betul. Kalau Meskipun kopi setiap pahit. kopi ada sisi pahitnya gitu ya. Iya, siap. Yang orang kuat kok harus ngomong gitu. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Mas Imron mungkin menambahkan, monggo. Kalau untuk kopi cukup saya. Ini Mas Imron dari tadi cukup. Mas Arif deh. Iya, Mas Ari baca. Mas Arif. Ya pasti klien pertanyaan. Harapan yang nyimak banget gue ini loh. Iya. Di Purbalingga itu kopinya apa saja gitu, dan kebanyakan yang diminati oleh masyarakat bukan Purbalingga saja, dari luar kan pasti banyak. Banyak Apa iya. itu? Itu yang selama ini saya temukan gitu ya. iya, Kayak misalkan di kedai sebenarnya untuk beberapa waktu terakhir mereka cuma sekedar, Mas, kopi mau yang pahit atau yang manis. Udah cuma kayak gitu-gitu aja. Soalnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau misalkan di era 2018-an gitu, 2018 2017 itu masih banyak teman-teman yang untuk saat ini mereka udah punya kedai malah. Jadi datang itu, Mas, aku pengen kopi Arabica Gunung Malang. Terus setelah nanti dibuatkan, mereka pasti mempertanyakan ini diseduh pakai suhu berapa, rasionya berapa. Itu sampai ke detail karena mereka memang membutuhkan pengetahuan itu buat mereka pribadi nantinya belajar kan. Terus kalau misalkan penikmat yang sekarang itu kan lebih ke anak-anak muda gitu ya. Mereka butuh yang simple, cepet, udah pokoknya yang penting aku cocok enak gitu. Kalau misalkan ini kopi mau kualitasnya bagus apapun, ternyata yang nyeduh nggak bisa mengkomunikasikan ke penikmat kopi, malah kasihan teman-teman di belakang nih dari petani, prosesor dan lain-lain. Lah ini kopinya kok nggak enak Mas, pahit, atau apa ini kopinya kok rasanya kayak gini ya. Itu gimana kita di depan customer, kita yang nyeduh bisa buat mereka nyaman kayak gitu Mbak. Nyaman ya. Iya. Plus cerita lah ya. Jadi kuncinya di penyeduhnya ya justru, atau gimana? Semuanya ya? saling berkaitan karena apa namanya, dari petani mereka sudah memproses apa namanya biji kopi ini dari nol sampai bisa dipetik nantinya, terus ke prosesor, mereka memproses biji kopi dari cherry yang merah itu buat nantinya bisa jadi produk, jadi green bean itu yang masih sebentuk gabah gitu kan. Terus masuk ke roastery, terus nantinya masuk ke barista. Mereka masing-masing ini punya peran yang sama-sama penting di situ. Makanya kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjaga peran yang kita mainkan ini bisa lebih maksimal. Karena kalau misalkan dari peran kita ini nggak dimaksimalkan, bakalan ngimpact ke teman-teman lain yang sudah berperan maksimal, kan kasihan gitu. Nah ini kegiatan ini kan sudah persiapan 80-90 tadi ya. Hambatan yang dihadapi apa ini Mas? Langsung ya. Suka dukanya dan hambatan-hambatannya. Suka duka. Kalau suka duka sebenarnya dari apa? Karena kita udah ada
oleh-oleh dari Festival Kopi 1 dan 2. Kurang lebih sudah ada sedikit gambaran untuk yang ketiga seperti apa. Sederhananya kita berbagi dari yang kedua ini, kita buat untuk yang ketiga. Begitu pula mungkin untuk kedepannya. Tapi karena udah vakum lumayan lama, kurang lebih 2 tahunan nggak berkegiatan bareng, teman-teman butuh waktu buat menyatukan chemistry lagi nih. Misalkan ternyata selama ini udah agak jauh berkegiatan masing-masing, giliran disatukan dalam satu kegiatan ada sedikit gesekan, eyel-eyelan atau segala macam. Itu 1,5 bulan untuk penyesuaian teman-teman di dalam panitia. Menyatukan itu. Iya. Kadang-kadang bikin nggak bisa tidur, ini bocah. Gimana Udah tua tapi nih? kayak bocah gitu kan. Tapi alhamdulillah masih bisa bersikap dewasa, masih bisa bekerja sama. Sampai saat ini pun apa namanya? Panitia masih utuh. Nggak ada satu nih, iya. utuh. Alhamdulillah itu udah prestasi ya maksudnya. Kita bisa sampai ke titik ini bareng-bareng sampai semoga nanti pas pada saat pelaksanaan kita bisa menikmati bersama gitu. Ini loh acara yang kita lakukan dengan kerjasama, bukan karena siapa atau karena apa, tapi karena keikhlasan teman-teman gitu kan. Itu mungkin bonus dari apa namanya gesekan-gesekan sebelumnya Iya, itu. betul. Yuk Mas Imron menambahkan dari Gesekan, seksi Bro. acara gesekan. Kamu banget. Ini ya, agak-agak ini ya Mas Imron ya. Iya, agak wow. Agak wow gitu ya. Ya namanya juga kita kan bekerja secara kelompok gitu ya Mbak ya, Betul, maksudnya betul. Tim ya. betul kita bekerja secara tim, tidak bisa mengiyakan keputusan satu orang, nggak bisa menggagalkan mentang-mentang dia dalam tanda kutip minoritas, nggak maulah keputusan dia karena nggak ada segala macam, nggak bisa. Nah gesekan-gesekan ini akhirnya yang membuat kami sebagai panitia itu lebih dewasa menyikapi bahwa ini kebutuhannya bukan untuk menyenangkan kita gitu, kebutuhannya adalah menyenangkan semua yang terlibat di dalamnya, karena memang yaitu tadi dalam Mas Arief tadi udah bilang ini kita 2 tahun vakum, dalam tanda kutip, intensitas ketemunya hampir tidak ada. Makanya setelah pada saat masuk ke tahun 2022 Mas Arief kebetulan langsung ditunjuk sebagai ketua, langsung dia mengabari itu ya apa personal dulu, mau nggak dengan sudah disampaikan bahwa jadi nih ada Feskop 3 gitu. Ya udah akhirnya baru kumpul. Wah, sudah itu banyak ide. Maksudnya ini dalam ide apa? Situasi yang positif ya. Iya. Bahwa masing-masing mempertahankan sepertinya kalau kayak gini enak, sepertinya kalau kayak gini enak. Itu adalah apa obrolan kreatif yang memang harus terjadi. Kapan saatnya ngerem, kapan saatnya kenapa harus kayak gini adalah A, B, C dan segala macam. Nah, akhirnya karena saya baru menjadi panitia tahun ini. Feskop 1 2 kebetulan saya talent aja gitu. Saya cuma talent jadi nggak ngurus belakang layar. Begitu disuruh ngurus belakang layar, wow, menarik sekali. Gitu. Menarik sekali. Ya jadi akhirnya menambah itu tadi pengalaman dan kedewasaan itu. Makanya saya sebagai acara memandang Feskop 3 adalah ini adalah salah satu apa ya bisa dibilang throwback atau akhirnya ini nih jadi nih Feskop 3 menjadi titik balik bahwa kita dari kemarin 2 tahun udah mikir untuk survive, saatnya ini yuk kita kembalikan ke pengunjung, ke customer bahwa nih festival ada nih, silakan datang menikmati dan segala macam. Tujuannya sebenarnya cuman itu bahwa makanya kita harus kemas dengan luar biasa semaksimal yang kita bisa. Apakah ada kekurangan pasti, yang penting ada progres dari Feskop 2 ke Feskop sekarang. Gitu aja Mbak. Mas Bagas menambahkan humasnya ini. Iya. Kalau saya sama juga baru pernah ikut di panitia belakang balik layar. Hambatan-hambatan. Kalau saya mengurangi sekali yang namanya atau menghindari namanya konflik gitu. Karena
Kopi is connecting people, man. Iya kan? Oke. Bukan kobaran api yang harus dipertarungkan. Bukan Iya. kayak gitu. Saya mengambil prinsip itu ben kopi banget gitu. Oh iya. Seolah-olah. Seolah-olah. Jadi ya. mungkin ketika saya pribadi oke mantan ini ya kopi kurang kopi kurang gitu kopi ya. kurang kopi ki gue menghubungkan manusia satu dengan manusia lain manusia saya gitu dengan diri saya sendiri Oke, gitu oke. jadi ya kopi aja ngasih anak selek-selekan Gitu. jadi begitu kalau dari saya sih ya orang kuat loh ngomongnya gitu. Betul. Aduh, ya. Ini ada pertanyaan masuk lagi. Assalamualaikum mas narasumber. Assalamualaikum. Saya Bu Ani di Purbalingga aja. Saya mau bertanya kalau untuk festival kopi yang akan dilaksanakan pada Kamis besok itu kopinya dari mana saja, kemudian dari masing-masing wilayah apakah ada contoh kopi yang akan dijual di sana. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ani dari di Purbalingga. aja. Untuk sementara jadi kopi yang kita gunakan untuk festival kopi masih sama seperti festival kopi 1 dan 2. Full yang kita gunakan seluruhnya itu dari teman-teman petani Purbalingga. Kita mengapresiasi hasil kerja mereka selama bertahun-tahun ini. Mungkin selama pandemi jualannya masih banyak stok segala macam, walaupun ternyata malah di siklus panen tahunan ini nggak terlalu banyak ya Mas Bagas ya. Dari hasil kopinya nggak terlalu banyak. Jadi kopi yang kita gunakan ya tetap kopi Purbalingga aja dulu. Soalnya yaitu gimana caranya bisa berputar antara pelaku hulu ke hilir ini, mereka punya sinergi untuk sama-sama memajukan kopi Purbalingga. Mungkin kedepannya nanti kopi yang kita gunakan untuk festival bisa jadi dari sekitaran Purbalingga dulu, misalkan dari Banyumas, dari Temanggung, dari Pekalongan atau dari teman-teman sekitar Purbalingga ini. Karena pun sebenarnya panitia dari kemarin banyak yang dapat pertanyaan gitu, entah itu secara kelompok atau mungkin pribadi. Ini pengen nyeten di situ bawa kopi dari luar boleh apa enggak, kopi dari sini, kopi dari sini. Mohon maaf untuk sementara masih Purbalingga dulu karena kita masih fokus untuk mengenalkan kopi dari Purbalingga. Tapi itu juga menjadi salah satu parameter panitia bahwasanya berarti kopi Purbalingga sebenarnya udah sampai keluar ini. Udah dikenal di luar. Berarti untuk kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi. Kita bisa lebih membuka diri untuk ada teman-teman dari tenan-tenan luar Purbalingga. Begitu, Mbak. Oke, Mas Imran menambahkan atau Mas Bagas? Mas Bagas. Untuk kopi betul kata Mas Arif, memang kita memfokuskan untuk pelaku-pelaku usaha industri kopi di Purbalingga, terutama di bagian hulu itu sesuai dengan tema ya Mas Arif, bangkitnya kejayaan kopi Purbalingga. Kan ya maksudnya pada orang kenal ke priwe. Iya, nggak kenal maka nggak sayang ya Mas. Nggak sayang nggak ngopi. Itu sih paling. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gema Sudirman. Saya Bu Anita di Padamara. Mau bertanya untuk kopi Purbalingga sendiri pemasarannya sudah sampai mana? Kemudian dari masing-masing wilayah bisa diceritakan nggak apakah ada ciri khas masing-masing, misalnya daerah utara, daerah selatan, daerah barat dan juga daerah timur? Terima kasih. Sama-sama. Oh ya. Untuk pemasaran biasanya setiap pelaku usaha baik kedai, petani sudah ada pasarnya masing-masing. Kalau kedai biasanya langsung ke petaninya. Karena hampir setiap kedai punya mesin roasting sendiri atau langsung beli ke roasterinya. Pemasarannya biasanya jelas yang pertama untuk wilayah kita Purbalingga dulu. Nah, tapi ada juga yang sampai kirim ke luar Purbalingga. Untuk sampai sejauh mana sampai sekarang belum begitu paham sampai mana karena masing-masing punya pasarnya masing-masing. Terus apa ini? Masing-masing daerah karakternya. Oh ya. Dari timur, utara. Kalau yang saya rasakan Robusta hampir sama gitu ya. Cuma
lebih spesifik lagi kalau daerah Rembang, yang saya rasakan lebih ada manis-manisnya. Manis-manisnya. Meskipun Ya. kayak manis-manisnya. Sebenarnya juga tergantung prosesnya sih. Karena setiap kopi proses itu juga yang membentuk rasa gitu ya. Manusia yang membentuk kedewasaan juga proses. Aduh. Iya. Berat banget ini bahasanya Mas Bagas. Aduh, gitu. Kalau dari Jingkang ada juga, saya pernah ngopi di sana. Karang Jambu ini ya. Karang Jambu. Robustanya agak ada asamnya, bukan asam yang tidak menyenangkan ya, asam yang seger loh. Robustanya ini beda maning ya. Selama tidak pakai gula. Kita kan tahu karakter kopi ketika tidak pakai gula. Tidak pakai gula. Seperti manusia. Karakter aslinya tuh tidak pakai gula. Jadi ini ke anak manis di daerah Jingkang mungkin aseme. Terus kalau di Sigotak, di Siregol, dia lebih ke pahitnya sedikit. Iya. Pahitnya sedikit, jadi tanpa gula, seger teman gitu. Beda lagi kalau Arabica Gunung Malang, prosesnya paling natural, dia lebih sweet, lebih manis. Kalau yang full wash, proses full wash itu lebih asam yang seger. Paling itu sih. Macam-macam lah. Macam-macam ya. Coba ngopi lah, ayo. Saya seringnya di Sigotak gitu karena deket. Situ. Sekarang Moncol. Iya. Oke. Ya, ini ada. Iya, ada pertanyaan masuk lagi. Lumayan banyak ini. Selamat pagi Mas. Saya Ibu Giar. Saya ada di daerah Rembang. Tadi disebutkan di daerah Rembang sebetulnya sudah banyak juga kedai ya. Tapi kalau misalnya saya mau masuk ke situ kok agak malu ya karena kebanyakan anak-anak muda. Nggak apa-apa Bu, bawa temen ibu-ibu. Yang akan saya tanyakan itu kan selama pandemi sepi ya. Nah kemudian sekarang ini sudah ada geliatnya. Nah bagaimana cara pengusaha kopi ini untuk tetap bertahan? Terima kasih. Oke, kalau misalkan pengalaman dari Mas Arief ini. Iya. Curhat itu ini. Bisa curhat ini, agak sedikit panjang. Itu yang misalkan keresahan dari Ibu Giar tadi itu sebenarnya juga keresahan yang sama yang kita rasakan dari pemilik kedai. Kalau misalkan kita nggak pernah membatasi gitu, yang mau datang itu dari kalangan anak muda, keluarga, orang tua atau bahkan cewek atau cowok. Harapan kita malah semua mau datang ke tempat kita. Tapi stigma dari customer itu sendiri yang kadang-kadang malah mendung mereka buat mampir. Sebenarnya kita juga welcome, nggak ada batasan-batasan tertentu gitu. Udah gitu kayak tadi yang bertahan. Bertahan selama pandemi. Kalau yang kita bisa lakukan selama pandemi kemarin kurang lebih 2 tahun cuma ikhlas sih Mbak, maksudnya ikhlas selama pandemi. Yang penting ikhlas karena tapi tetap jalan ya Mas. Yang penting tetap jalan karena pada saat kita tutup, misal 1 minggu kita libur 1 hari, ada 1 minggu itu kita libur 2 atau 3 hari itu otomatis dari kayak katakan yang tadi Ibu itu memantau selama ini. Kalau misalkan lagi pandemi sepi tapi masih tetap buka. Konsistensi kita selama pandemi itu yang menumbuhkan semangat ke diri kita masing-masing. Karena kalau misalkan udah pandemi kita nggak ada kegiatan positif dan nggak ada yang kita harapkan selain usaha kita itu sendiri, ya udah mungkin kita kelewat gitu. Misalkan tutup atau apa. Sedangkan usaha yang kita bangun rata-rata itu dari teman-teman memang benar-benar dari nol gitu. Makanya masih kedai-kedai rumahan gitu, nggak yang gede banget gitu. Di Purbalingga hampir rata kedai kopinya. Jadi kita benar-benar menitipkan rasa di situ. Kalau misal usaha ini sampai tutup atau mungkin sampai nggak bisa operasional lagi gitu kan, itu bakalan banyak yang terdampak gitu. Nggak cuman kita, keluarga atau mungkin teman-teman di sekitar yang selama ini Mas yang utang kopi ini lah, yang orang ada duit mereka juga otomatis kan terdampak gitu ya Mbak. Betul. Udah gitu supplier yang selama ini kita kerjasama, suplai bahan bakunya otomatis mandek dan mereka nggak punya sales ke situ.
terlalu banyak yang harus dikorbankan karena keegoisan kita, kalau lah sepi tutup lah. Sedangkan di belakang kita banyak orang yang tergantung juga gitu sih Mbak. Paling begitu sih, mungkin mau ditambahin nggak mau ditambahin sebagai penikmat kopi nih selama pandemi ngopi nggak? Maksudnya ngopi ke kedai atau di rumah atau gimana? Tetap ngopi. Tetap ngopi ya? Iya, kayak misalnya Rip, besok apa ya? Nah, itu karena kedekatan yang memang kita sama-sama tahu gitu. Karena semua, saya pikir semua aspek terdampak ya kemarin 2 tahun, makanya salah satu support karena saya penikmat ya, yang bisa saya lakukan apa, ya udah pesan kopi, walaupun yang dalam tanda kutip paling murah ya di kedai tersebut. Setidaknya pertama dilihat orang, oh kedai ini tetap ada orang yang datang nih. Terus ya walaupun banyak kan, waktu ada jam malam lah, ada dan segala macam kemarin. Tapi yang saya lihat dari teman-teman yang pelaku usaha memang ya memutar otak pasti, tapi bahwa berpikir untuk kayaknya udah stop nggak jualan itu saya pikir hampir tidak ada. Gitu. Makanya itu juga balik lagi ke Veskop, ini adalah titik balik buat teman-teman yang sudah berjuang nih, survive dalam artian 2 tahun, ya cuman 1 bulan buat nutup operasional dan segala macam nih, hajatan nih, festival kopi nih akhirnya dibikin lagi, dimaksimalkan. Itulah salah satu yang saya pikir yang bisa ya sedikit banyaknya diupayakan dari teman-teman penikmat dan juga panitia, bahwa yulah ini kopi kan bagian dari, ya saya kenal Arif di kopi, kenal Bagas di kopi, semuanya, kenapa enggak kita adakan aja nih silaturahmi besar-besaran. Itu sih sebenarnya. Oke, Mas Bagas menambahkan. Tadi menjawab keresahannya Mbak siapa ya? Bu Giar. Bu Giar. Ya, nggak apa-apa Bu Giar, sebetulnya mampir aja gitu ya. Yang penting pede gitu ya. Banyak biasanya. Ibu-ibu juga ya. Kedai itu kan mengharapkan wong tuku gitu ya. Iya. Ya, itu poin, itu poinnya itu loh. Prinsipnya kan kayak gitu. Selama kita enggak realitas banget ini. Enggak bawa bom, Enggak pakai baju. Maksudnya baju yang enggak telanjang gitu ya. Iya, pakai baju, kenapa harus malu kan kayak gitu. Tapi ada satu solusi buat saya. Apa itu? Datang ke Veskop besok. Betul. Karena dari semua betul. kalangan di situ juga mungkin agak bisa mengurangi rasa grogi minder ya, karena ramai. Nanti dari situ udah kenal siapa-siapa saja, baru kedai ini, oh Rembang, aku dari Rembang. Oh iya, mampir baik tuh. Mungkin bisa jadi turning point dari situ kan. Betul. Veskop loh ya. Iya. Paling itu aja sih. Iya, pinter ya ini Humas, ujung-ujungnya menggiring masa ke sana gitu. Jan. Oke. Ternyata kebersamaan kita dibatasi waktu sudah 54 menit. Ternyata lepas ya? Dari jam padahal 9. Tanpa kopi loh. Nggak sanggup tadi ngopi ini. Nah ini sebagai closing statement, harapan dan juga pesan-pesannya untuk kegiatan besok. Nanti saling melengkapi semuanya. Oke. Kalau harapan dari kita selaku panitia sebenarnya sederhana. Acara nanti bisa berjalan lancar. Bisa sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman pelaku kedai Purbalingga, menunjukkan bahwa saya ini loh kedai di Purbalingga itu masih ada. Monggo silakan hadir pada saat festival kopi nanti dan lanjutannya. Oh ternyata kedai kopi A masih ada, saya kira udah tutup karena pandemi. Padahal karena mereka jarang keluar selama pandemi, salah satunya itu. Dan saya harap juga ikatan seduluran gitu, persaudaraan antara teman-teman penikmat kopi yang nggak jarang pengen ngopi ke kedai A, B, C, mereka udah siap dari rumah. Yuk, hari ini kita ke kopi A, agak siang sedikit ke kopi B, dan itu merupakan nyawa daripada kedai-kedai kopi yang kita kelola selama ini. Dari mereka, kita dapat support dari mereka. Semoga dari rezeki mereka juga tetap lancar biar sampai ke kita sesama pelaku industri kopi. Paling kurang lebih itu sih kalau harapan dari kita dari panitia. Dan mungkin Mas Bagas mau menambahkan. Monggo silakan Mas Bagas. Harapan dari saya tetap pertama lancar dulu gitu ya. Lancar, kedua rame gitu. Terus yang nggak kenal jadi kenal, yang
tadinya mungkin malu-malu, mungkin Jadi pede. besok jadi pede, bisa membawa teman-temannya yang lain, yang selanjutnya bisa lebih guyup lagi, lebih rukun lagi. Iya, Kopi betul. Purbalingga bisa dikenal lagi ke halayak luar. Itu karena kita juga punya kopi loh di Purbalingga dan nggak kalah bagusnya dari kota-kota lain. Kota-kota lain. Begitu mungkin. Ngapain jauh-jauh Iya, ya, ngapain kalau di jauh-jauh, sini juga iya. ada gitu. Betul Kalau sekali. yang dekat aja ngapain mencari? Iya. Rakuannya kok. gitu ya. Oke, terima kasih Mas Arif, Mas Imron dan juga Mas Bagas untuk rawuhnya pagi hari ini, untuk informasinya juga. Sukses untuk kegiatan Amin. besok. Amin. Iya, mudah-mudahan ini sebagai apa ya, titik balik, ya, betul. untuk bisa membumingkan kopi Kejayaan Purbalingga. kopi, ya. Ya, dan terima kasih. Demikian tadi kawan Sia, dialog kita pagi hari ini bersama Dinporapar Purbalingga Memikat bersama dengan panitia Festival Kopi Purbalingga Mayuh Ngopi Maning, dan kegiatan ini akan dilaksanakan Kamis 6, 7, 8 Oktober ya Mas, Kamis, Jumat, Sabtu berarti. Oke, silakan untuk kawan Sia yang penasaran bisa langsung ke Usman Taman Kota Usman Janatin. Taman Kota Usman Janatin ya. Ya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Dari Lintas Timur Kota Purbalingga, Titin pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman, Radio Purbalinggaku.